memuji serta menyembah Tuhan, semua kasih karunia Tuhan, amin. Terima kasih buat worship team dan juga kepada semua pelayan Tuhan termasuk yang tidak kelihatan di mimbar yang sudah melayani dengan begitu baik, Tuhan perhitungkan. Amin. Saudara-saudara dilayani dengan begitu baik pada hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, langsung aja untuk hari ini judul renungan sore ini yang akan disampaikan adalah tentang membangun hidup dengan perspektif kekekalan. Coba sama-sama yuk kita ucapkan ya, membangun hidup dengan perspektif kekekalan. Nah, saya akan dasarkan renungan sore ini dari Kolose 3 ayat 2 yang mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gampang ya, bisa jadiin ini memory verse ya sepanjang minggu. Kok gak ada yang amen? Coba ya sekali lagi kita sebut ya. Pikirkanlah 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini sebagai orang Kristen, kalau kita mau tetap setia dalam iman dan mengerti maksud Tuhan yang lebih besar, maka saudara kita perlu memandang segala peristiwa, segala kejadian ini bukan hanya dari sudut pandangnya perspektif duniawi aja saudara. Perkara yang ada hanya di bumi saja. Tapi lebih utama menjalani hidup dari sudut pandang kekekalan. Amin. Dari sudut pandang kekekalan baik itu dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan tidak terkecuali. Harus kita pandang dari sudut pandang kekekalan karena disitulah justru iman bertumbuh. Disitulah justru iman makin dekat dengan Tuhan. Ya, kita makin tetap setia dengan Tuhan dan kita lebih lagi mengerti maksud Tuhan yang besar. Sudut pandang yang difokuskan pada langsung aja saudara, kehidupan setelah kematian. Kadang-kadang orang bilang kekekalan, tapi sebenarnya itu kehidupan setelah ente, ya kematian, yaitu sorgawi kalau kita yang dalam Yesus ya saudara. Saudara dikasih Tuhan, anak saya 2, saudara sudah banyak yang tahu ya, namanya Danela yang pertama. Nah dia ini adalah seorang yang kalau saudara kenal dia tuh periang, ya responsif orang dari kecil. Dia suka ngobrol saudara, nggak peduli mau kecil besar sampai oma dia obrolin. Nah umur 2 tahun ini dia udah bisa ngobrol saudara ya, ngobrolnya enak sama dia. Nah kebiasaan ngobrol ini saudara dan bertanya ini nih masuk ke saya tuh suka membiasakan diri cerita sama ini anak sebelum tidur. Nah ambil dari buku atau bukan dari buku ya. Dari yang tidak buku ngoceh apa aja, cerita apa aja saudara. Tapi karena dia suka ngobrol, jadi saudara kalau yang tidak dari buku itu kewalahan. Karena kan gak ada N-nya, gak ada buktinya. Nah yang suka dia sering sekali, regular dia ngomong tuh kata-katanya tuh and then, mom, so what? Terus gimana mam? Dan saya jadi kalau udah mau habis saya ngomong lagi, create lagi sampai gitu saudara. Jadi itu yang salah satu saya, aduh ini anak mesti belajar dari buku nih gitu ya. Itu yang jadi warning. Tapi saudara, tahukah saudara, ya waktu dia udah tidur ya, waktu dia udah kecapean baru dia stop itu ngomongan. Waktu dia udah kecapean, dia ketiduran, oh dia udah tidur. Saya jadi udah berhenti ya ceritanya. Tapi kata-kata dia sebenarnya alkitabiah saudara. Ya, saudara kalau saudara sadari itu kata-kata sebenarnya diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan itu memang sudah ada di dalam hatinya anak saya. Karena apa saudara? Kalau saudara lihat Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Jadi komen Danela yang seperti enden, terus gimana, terus mau ngapain, terus itu menunjukkan suatu hatinya dia yang nggak pernah mau habis, itu eternity saudara. Itu ekspresi eternity dalamnya yang memang Tuhan sudah planted. Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara dan saya namanya eternity. Ada keinginan untuk saudara mengetahui masa depan yang akan datang. Ya saudara sadar ya kadang-kadang kalau nonton seri ya abis. Nah itu sebenarnya udah tanda. Kadang-kadang itu udah kayaknya mau eternity maksudnya terus itu tanda. Karena kita ada memang di planted
ya eternity, sebuah kekekalan, ada keinginan untuk mengenal masa depan, tahu yang mau di depan sana, saudara. Nah, tetapi saudara, kalau orang yang belum mengenal Tuhan di dalam Yesus, ya, dia tidak mengerti hal ini, saudara. Ya, dia tidak mengerti hal ini yang sudah dipelan, tetapi orang di dalam Yesus sebenarnya sudah dicelikan mata rohaninya oleh Roh Kudus. Dia tahu bahwa itu sebenarnya ada connected dengan Tuhan yang kekal. Amin, saudara. Nah, makanya oleh sebab itu tidak heran keberadaan Tuhan yang kekal mau setiap kita manusia mengaktifate apa yang Tuhan sudah set sejak kehidupan kita di bumi. Bukan waktu nanti setelah meninggal, saudara. Enggak, sejak di bumi itu Tuhan mau mengaktifate. Kekekalan ada dalam hati kita yang sudah Tuhan taruh. Sehingga makanya saudara, adalah ayat ini fokus pada perkara yang di atas. Jadi ini bukan sesuatu yang mungkin, aduh nggak susah loh. Atau mikirin kekekalan, mikirin sudut pandangnya Tuhan tuh susah loh. Ternyata enggak, saudara. Harusnya ini sudah ada kemampuan yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara mengerti akan hal itu membuatnya lebih mudah. Dan orang yang sudah di dalam Yesus ini, panggilan ini sebenarnya sudah bisa di nature. Sudah bisa tahu, oh iya nih, karena Tuhan saya kekal. Jadi saya juga harus punya perspektif kekekalan. Seirama, saudara. Ya, amin, saudara. Nah, oleh sebab itu mata iman kita, tandanya kalau kita sudah ada dalam Yesus, ini akan terbuka. Kita jadi mengenal dan mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Bahwa ada masa-masa di mana kita bersama dengan Tuhan. So yang dikasih Tuhan, hidup dengan perspektif kekekalan ini, kalau kita aktifkan memberikan banyak dampak. Ya, ini banyak dampak kalau kita punya perspektif kekekalan, sudut pandangnya Tuhan, sudut pandangnya sorgawi, ini banyak dampak dalam kehidupan kita yang kita jalani hari ini, saudara. Dampaknya apa? Tentunya dalam hal yang lain, ini banyak dampaknya, saya ambil beberapa aja. Dampaknya pada pengharapan, saudara. Ya, kalau saudara sering kali putus asa, mungkin saudara sering kali kita udah cepet kayak seperti, gitu. Jangan-jangan kita nggak punya perspektif kekekalan. Karena kalau kita punya perspektif kekal, pengharapan kita ini bukan pengharapan yang bodoh, yang tidak bisa memberikan kita sia-sia. Karena kita tahu di sana ada Tuhan. Waktu setelah kita meninggalkan dunia ini ada loh kita kebersamaan bersama dengan Tuhan. Nah, pengharapan kita melihat segala situasi penderitaan, melihat segala apa yang ada, itu saudara menjadi satu hal yang kita bisa tahan, kita bisa punya optimis. Ya, kita bisa tahan, kita bisa, ini penderitaan ini pasti sementara. Bentar-bentar pasti hilang, gitu ya. Bentar-bentar pasti Tuhan tolong. Bentar-bentar pasti Tuhan yang saya sembah memberikan saya jalan keluar. Itu mudah, saudara, kalau kita punya perspektif kekekalan. Tapi kalau enggak, saudara, langsung enggak ada pengharapan. Jadi kita waktu pegang pengharapan, enggak ada karena sia-sia, saudara. Itu satu. Kedua, saudara, motivasi kita. Motivasi kita waktu kita punya dampak kekekalan, motivasi kita pun akan berbeda, saudara. Ya, tadi 1 Petrus 5 ayat 10 itu menunjukkan bahwa penderitaan yang kita alami itu salah satu tanda ya, bahwa hanyalah sementara. Itu mengkonfirmasi bahwa waktu kita punya perspektif kekekalan, cara pandang yang Tuhan mau, itu membuat segala sesuatunya sementara, termasuk penderitaan kita. Dan satu lagi saudara, yaitu adalah dampaknya akan terasa pada motivasi kita. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara, tidak bisa dipungkiri ini sesuatu hal yang pasti bahwa satu kali kita akan mengalami yang namanya satu kematian. Ya, gak bisa dihindari, muda, tua. Ya sekarang nggak bisa, bukan tua aja saudara, muda juga ya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi saudara, kenyataannya ada dua yang kita diperhadapkan. Kita menikmati hadirat Tuhan atau tempatnya di HIELL. Ya, neraka ya, itu ya, terpisah dari hadirat Tuhan. Itu dua pilihan. Ya saudara, tetapi Alkitab katakan bahwa apa?
bahwa setiap orang yang meminta Yesus masuk dalam hidup mereka dengan sungguh-sungguh, Yohanes 3 ayat 16. Ya, janjinya bahwa begitu besar kasih Allah, kita waktu terima Yesus dengan sungguh-sungguh kita hidupkan kehadirannya dan kita percaya kepadanya, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara, untuk menggenapi janji itu tentunya hidup dengan perspektif kekal ini akan memberikan motivasi kita selama kita hidup dunia ini dengan lebih baik. Orang yang punya perspektif kekekalan, cara pandangnya Tuhan, cara pandang surgawi, pasti akan melakukan kegiatan atau keputusannya dengan lebih bertanggung jawab, dengan lebih mawas, saudara. Karena tahu waktu dia melakukan A, ada konsekuensi, nanti setelah kematian dia bisa dapat, ya. Waktu dia melakukan B, konsekuensinya nanti setelah kematian dapat reward atau apa, ya. Tapi kita tahu ya, kalau kita di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman. Yang ada tadi ya, mahkota apa ya? Jangan sampai nggak ada mahkota ya, saudara. Ya, tapi itulah kehidupan yang kita harus jalani, yaitu dengan kehidupan perspektif kekekalan. Motivasi kita akan berbeda. Ada banyak orang yang tidak mengenal hidup dengan perspektif kekekalan. Akhirnya, saudara, trauma, luka hati, ya, itu menjadi satu imbas, saudara, dari keputusan-keputusan yang tidak wise, yang tidak bertanggung jawab. Imbasnya bukan hanya dirinya sendiri, tetapi generasi di bawah, saudara. Ada banyak orang yang sakit hati dengan orang tuanya, tidak bisa mengerti, karena ya memang orang tuanya tidak punya mungkin perspektif kekekalan, jadi asal berbuat aja, nggak tahu pokoknya efeknya bagaimana nggak ngerti, saudara. Tetapi perspektif kekekalan kalau kita hidupi ini membantu kita, menolong kita. Bukan saja kita mendapatkan sesuatu upah nantinya, kita di dalam Yesus, ya kalau di luar Yesus ya sudah tahulah pada penghukuman. Tapi kalau kita di dalam Yesus ada upah yang menanti kita. Tetapi juga untuk kehidupan kita di dunia ini. Ada kebijaksanaan motivasinya yang baik buat generasi kita, keluarga kita, ke lingkungan kita. Dan hal yang lain yang saya sangat-sangat menjadi satu ingatan terus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, saudara. Nih lihat orang kaya hidupnya dalam kemewahan, kalau saudara ingat bagaimana orang kaya itu yang hidup dalam kemewahan, kesenangan, sedangkan Lazarus seorang pengemis yang menderita dan hidup miskin. Ya, tapi apa yang terjadi setelah kematian? Apa yang terjadi, saudara? Semuanya terbalik. Ukuran sukses dan signifikannya ini tidak sama dengan yang di bumi. Setelah meninggal, yang terjadi Lazarus meninggal, orang kaya meninggal. Yang terjadi orang kayanya masuk dalam penghukuman. Dan Lazarus itu hidup di dalam atau ada dalam pangkuan Abraham, saudara. Ya, karena apa, saudara? Sepertinya Lazarus ini mengerti perspektif kekekalan, saudara. Ya, karena apa? Walaupun dia miskin, kalau saudara baca di Lukas 16, dia punya boroknya juga dijilatin sama anjing, ya. Tetapi sepertinya dia itu tidak di-drive motivasinya dengan kepahitan. Ya, makanya dia bisa masuk ada di pangkuan Abraham. Kalau orang udah motivasinya kepahitan, kesal, marah, kecewa, ya nggak ada ceritanya ini, ya. Ini menandakan satu kisah bahwa motivasinya itu ternyata itu membuat si Lazarus bisa ada di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya punya motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia nggak punya cara pandangnya Tuhan perspektif kekekalan, dia di-drive oleh selfish, dia di-drive mungkin dengan cinta uang, ya motivasinya yang tidak berkenan, akhirnya harus terima ya seperti itu ya, saudara ya api-api ya. Tetapi saudara, intinya adalah Lazarus ini siap untuk menghadapi hari esok, tetapi orang kaya ini ternyata tidak siap. Nah ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita, saudara. Dan karena motivasi kita ini atau keputusan-keputusan kita ini efek kepada generasi di bawah kita, saudara. Nah ada hal yang lain juga, saudara, yaitu dampak dari perspektif kekekalan adalah prioritas hidup dan tindakan kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, hati-hatilah dengan pikiranmu karena pikiranmu membentuk hidupmu.
Perspektif kekekalan membantu kita memprioritaskan untuk menghidup kita terhadap hal-hal yang benar-benar penting, saudara. Dia bisa memilah. Kalau kita punya mindset kekekalan, kita bisa milah nih, di depan kita banyak prioritas. Nggak mungkin kita kerjain semua. Tapi waktu kita punya mindset kekekalan, kita tahu, oh ini yang mendekatkan saya sama Tuhan. Ambil, kerjakan. Ini yang menjauhkan saya sama Tuhan. Forget it. Gitu ya. Dia bisa memilah, menolong kita, membantu kita, saudara. Ini yang melayani orang lain, melayani. Ini yang punya dampak buat orang lain, ambil. Kita bisa invest sesuatu buat orang ini dekat sama Tuhan, ambil. Oh ini buat kita ini temennya kurang asoy, malah kita jadi jauh. Kita nggak ambil bergaul dengan dia, ya. Nah itu banyak hal yang bagus buat kita untuk prioritas hidup, saudara. Yang kita penting, ya. Saudara nggak bisa melakukan semua, saudara. Saudara tetap harus punya prioritas, tapi prioritas yang bagaimana, yang menolong kita, ya kan? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya satu-satunya adalah kita punya perspektif mindset kekekalan, saudara. Salah satu kejadian yang mengena di hati saya yaitu bulan Agustus lalu, saudara. Agustus tahun lalu, Agustus tahun lalu. Extended family kami meninggal kan ya. Dia waktu di hospital ada kakak saya yang menemani dia. Dia menemani dia, saudara, di hospital itu. Kemudian waktu itu extended family saya, dia terbaring di situ, kakak saya di sebelahnya. Dia lihat banyak sampah, saudara. Dia lihat banyak sampah-sampah. Padahal di kamarnya itu, di kamar hospital itu nggak ada sampah. Tapi dia bilang, aduh banyak sampah katanya. Dan akhirnya kakak saya puji Tuhannya dia peka saat itu, dia tahu, dia melihat mata imannya, wah ini kayaknya ini ada hubungannya dengan kekekalan, ya ada hubungannya dengan tolongin dia prepare untuk hubungan dia sama Tuhan sebelum dia dipanggil pulang, saudara. Akhirnya dia bilang, ya oke, kalau gitu kita beresin sampahnya ya, sampahnya diberesin ya katanya. Akhirnya kakak saya ini melayani dia sampah-sampah yang membuat dia jadi gelisah, jadi hidupnya, maksudnya pada saat itu jadi nggak enak, saudara, rohaninya yang saya tahu ya pasti ya. Akhirnya diberesin, dibuang, kita buang ya dalam nama Yesus, ada pengampunan akhirnya tenang. 3 hari kemudian meninggal. Tapi ya memang ini salah satu yang menolong kita supaya kita juga kalau kita punya perspektif kekekalan, kita bisa menolong saudara kita, saudara. Kalau kita nggak punya, ini kenapa ya sampah, nggak ada ya sampah, ada yang sampah. Kita nggak peka, saudara. Tapi waktu kita tahu ada kekekalan nih dia, atau misalnya wah ini nih Tuhan mau bicara apa nih, cara pandang Tuhan ada di sini, langsung saudara bisa tolongin. Dia dengan lega, dia bisa dengan siap ketemu Tuhan. 3 hari, saudara. Yang mempersiapkan diri buat saudaranya untuk ketemu Tuhan. Ya, jadi ini hal yang saudara mau punya perspektif kekekalan, ini kadang-kadang kita left behind, kita pikir kita ya nggak berarti kita dibangunkan, diingatkan lagi pada sore hari ini bahwa ini sangat-sangat penting, saudara. Sangat-sangat kita harus hidupi. Nah, apa saja saudara dikasih Tuhan, Paulus ini adalah salah satu, kita belajar dari Paulus, salah satu tokoh Alkitab yang punya perspektif kekal dan dia punya confidence bahwa suatu saat ada bobot kemuliaan yang dia bisa terima, saudara. Nah, ini sangat-sangat luar biasa dan kita mau belajar, saudara, dari Paulus bagaimana membangun perspektif kekekalan dalam hidup kita. Cara pandangnya Tuhan, cara pandang sorgawi. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 1-4, saudara. Ya. Kalau udah kita baca sama-sama ya. Udah, saudara? 3, 2, 1. Karena itu bersama dengan Kristus di atas. Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada, Allah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, kita mau belajar prinsip yang bisa menolong kita membangun hidup dengan
cara pandang surgawi, cara pandang kekekalan. Ya, yang pertama adalah saudara, kita pertama harus fokus pada status identitas baru kita sebagai anak Allah yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Ayat 1 tadi katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkayaan di atas. Dibangkitkan artinya saudara, bangkitkan bersama artinya menyebabkan orang percaya untuk hidup bersama Kristus. Kita tahu saudara, waktu kita percaya terima Yesus, kita dibangkitkan bersama Kristus, artinya kita punya, Tuhan menyediakan, Allah Bapa menyediakan kedudukan kita bersama Kristus. Seperti Kolose 1 ayat 13 katakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kedudukan kita sebagai manusia ya yang sudah ditebus, sudah bangkit bersama Yesus, itu memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Amin saudara, identitas kita pun berbeda. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Sebagai manusia, kerajaan surga yang didiami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa, bukan lagi dengan dosa dan ketakutan, tetapi dalam kebenaran dan kasih. Seringkali saudara, orang yang enggak punya perspektif kekekalan karena lupa statusnya sebagai anak Tuhan. Ya, lupa saudara. Kan jadi relasinya itu enggak ada. Jadi kadang saudara itu bukan kadang, itu menjadikan kita itu enggak punya mindset kekekalan saudara. Soalnya waktu kita misalnya contoh waktu doa saudara, waktu kita datang doa ya, waktu kita tahu kita status kita sebagai anak Tuhan, kita berdoa itu kita tahu bahwa kita sedang berelasi dengan Tuhan, kita sedang ngobrol sama Bapa kita. Dan pastinya biasanya kalau ada anak datang berbatu tuh ada tuh keinginan ingin menyenangkan hati Bapak, saudara. Tapi kalau kita datangnya ujuk-ujuk langsung list, jangan-jangan kita datang statusnya lain, bukan status anak. Waktu kita status anak, kita tanya Tuhan, Engkau coba kasih tahu apa yang menyenangkan hatimu. Waktu Tuhan kasih tahu ini loh, ini kerjaan, itu yang kita kerjakan pasti perspektifnya kekekalan. Pasti ada efeknya untuk kekekalan saudara. Tapi waktu kita datang, kita lupa status kita anak Tuhan. Kita datang sebagai mungkin status kita sebagai bisnismen. Tuhan ini. Yang saudara akan kerjakan, udah pasti itu bukan gak ada nilai kekekalannya saudara. Ya. Dan kalau kita mau seperti punya mindset itu, kita harus firm. Kita harus jangan lupa bahwa kita ini anak Tuhan, kita harus carry on terus, anak Tuhan, anak hari lepas hari kita anak Tuhan, masuk ke kantor kita anak Tuhan, Bapak mau apa? Siapa yang Bapak mau lawat? Siapa yang mau Bapak ingetin? Anak Tuhan, ya? Enggak, jadi nilainya nilai kekekalan terus, mau ke pasar, ya, kesenggol troli, Bapak saya anak Tuhan, saya marahin nanti engkau malu. Jadi enggak ya, sabar saudara ya, sabar itu apa punya nilai kekekalan, ada upahnya saudara. Ya, karena apa status kita anak Tuhan yang enggak lupa, karena banyak orang lupa tanpa sadar ya. Waktu di gereja ya lalu sadar, oh apalagi kalau puji-pujian kan. Tapi kadang-kadang kita hari lepas kita lupa status, maka kita mengerjakan hal-hal yang sia-sia yang gak ada nilainya saudara. Ya, oleh sebab itu ini gak boleh lupa saudara status kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya anak Tuhan tapi yang dikasihi, yang dibela. Yang kasihnya Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Itu akan membuat dampak yang berbeda. Kalau kita dapat assignment yang susah, ya dari Bapak, aduh saya disenangkan kata Tuhan kalau kamu melakukan ini. Begitu kita tahu kita dikasih, dibela, ada kekuatan, pasti bisa Tuhan Engkau yang tolong. Kalau enggak, kita enggak lakuin, akhirnya ada banyak hal-hal yang kita tidak bisa capai saudara. Ya, dan kasih Tuhan atau kasih karunia ini ya yang datang dari Tuhan yang membuat kita menjadi anak Tuhan ini harus terus dikokohkan, diteguhkan karena dasar dari
status anak Tuhan itu kasih karunia, saudara. Ya, kasih karunia ini harus kita terus kokohkan. Kita tadi ya, bagus sekali tadi. Hidup dengan kasih. Kita penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Tapi kalau kita mau itu firm, sehingga kita jadi sadar terus bahwa kita ini anak Tuhan, kita mesti bagi itu. Karena kita ada kasih yang melingkupi kita, kita bagi, saudara. Waktu kita bagi, kita jadi sadar, oh iya kita hidup dalam kasih Tuhan. Oh iya ada kasih Bapa. Oh iya ada kasih yang luar biasa yang saya terima. Jadi harus dibagi, saudara. Kalau saudara nggak bagi, saudara lupa. Baginya dengan cara apa? Memaafkan. Kita nggak bisa avoid ada orang yang menyakiti kita. Kita nggak bisa avoid ada orang yang mengecewakan kita. Tapi waktu kita bilang, Tuhan saya nggak mau lupain nih status saya sebagai anak Tuhan. Prime utamanya lah kasih, saudara. Karena disitulah kita berelasi dengan Tuhan. Waktu kita activate, kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Memaafkan orang, memberikan dorongan, nasihat-nasihat, menunjukkan kebaikan. Ya, tadi kita ngobrol small step atau langkah kecil. Ya, Opa Roni, langkah kecil buat Mila berarti. Ya, langkah kecil berarti, saudara. Dialirkan kasih itu. Akhirnya kita jadi sadar, oh ya hidup saya dalam kasih Bapa. Oh ya itu jadi firm status kita sebagai anak Tuhan. Dan kalau status kita firm, saudara, apa-apa kita lakukan punya nilai kekekalan. Karena datangnya dari tuntunan Tuhan. Amin. Kayaknya ada satu hal yang baik sekali, Tim Tebow, saudara. Nih, tahu nih, Tim Tebow nih. Siapa yang tahu ini ceritanya? John 3:16. Ya, di ininya nih. Tuh pakai John 3:16 tuh. Ya, merujuk pada ayat Alkitab tentang kasih dan keselamatan. Saudara tahu, ya dia ini waktu dia main kejuaraan nasional, dia ini American football ya kalau nggak salah. Nah ini Januari 2009 dia memutuskan untuk memakai John 3:16 di pipinya. Ya, efeknya saudara apa yang terjadi? Ada 90 juta orang, ini kurang lebih ada yang bilang 92 juta. Tapi ada 90 yang mencari di Google tentang John 3:16, saudara. 90 juta, saudara ya. Nggak main-main nih. 90 juta dia cuma nempelin di John 3:16. Akhirnya di Google ada orang yang menggoogle, ada laporannya. Ya, 90 juta nyari. Tahukah saudara, waktu dia nyari, orang tuh nyari, nggak ada yang sia-sia. John 3:16 itu berbunyi. Kita nggak tahu kebutuhan orang yang nge-google. Siapa tahu ada satu orang yang percaya Yesus. Yang di-touch dengan kuasa firman ayat ini, saudara. Tapi saya tahu juga bahwa ini digerakkan oleh karena dia statusnya anak Tuhan, saudara. Kalau enggak pasti ada potensi-potensi mungkin dia di popularitasnya, ya namanya dia nanti juga akhirnya dibilang fanatik, ya pastilah namanya ini fanatik banget sih ya. Nanti juga nggak ada yang sponsor mau pakai dia karena terlalu fanatik. Ada banyak konsekuensinya dia pakai John 3:16 itu, saudara. Tapi yang saya belajar ini orang luar biasa, saudara ya. Kasihnya kepada Tuhan, relasinya dengan Tuhan, status dia sebagai anak, dia fokusin itu statusnya hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Itu kalah konsekuensi takutnya, dia tuh kalah, saudara. Yang dia prioritasnya hanya menyenangkan hati Bapa. Akhirnya terjadilah seperti ini. Efeknya adalah 90 juta orang nge-google, saudara. Luar biasa. Kadang-kadang kita ya takut ya, baru cuma bilang, ayo tuh, God bless you, Jesus love you. Aduh takut nanti di ini kantor gak boleh loh, ekstrim begitu. Suka takut, saudara ya. Padahal Jesus love you atau God bless you itu punya nilai, saudara. Itu kita lagi melakukan satu nilai kekekalan. Ya, itu di drive dengan mindset kekekalan kita. Tapi itulah, saudara, ya yang menjadi satu kehidupan kita, saudara. Dan satu hal lagi, saudara, apa yang jadi homework kita yaitu supaya kita jangan lupa akan identitas kita. Supaya kita bisa membangun hidup dengan perspektif kekekalan. Ya, saudara, hari ini jangan lupakan status saudara, hidupkan terus. Supaya kita bisa membangun hidup kita dengan mindset kekekalan. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, membangun hidup dengan mindset yaitu melalui kedisiplinan rohani yang terus menerus.
Ya, kita bisa membangun hidup dengan mindset kekekalan kalau kita punya kedisiplinan terus-menerus. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari ini artinya set your hearts, 3 ayat 1. Ya, the word set ini ditranslate-nya adalah seek. Kata seek ini menunjukkan satu tindakan yang ditandai dengan satu keinginan, satu gairah, saudara. Ya, satu gairah untuk meresponi satu kebenaran. Nah, heavenly mindset ini bukan terjadi secara kebetulan. Ya, nggak bisa saudara punya perspektif kekekalan itu langsung nggak bisa saudara. Ada yang harus dibangun. Ya, salah satunya adalah kita masuk dalam kedisiplinan. Karena kita mengingat kekuatan pengaruh dunia yang harus kita waspadai. Ya, banyak saudara pemahaman-pemahaman yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang seliweran di sana sini di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Banyak hal ya, banyak saudara bisa banyak nih sebutin ya, sekuler humanisme, sistem kepercayaan yang menekankan apa? Akal, logika, semuanya dimasukin karena logika gitu ya. Ada juga apa saudara? Relatisme, semuanya nggak ada benar dan yang salah. Pemikiran sekularisme menekankan apa? Tidak adanya agama. Ya, ada banyak hal saudara yang kadang-kadang saya juga terus berdoa untuk menjaga anak-anak saya. Untuk pemahaman-pemahaman dunia saudara. Dan saudara kita berdoa supaya mindset heavenly ini jadi untuk melawan arus-arus pemahaman dunia ini. Mau gak mau kita harus masuk dalam spiritual disiplin. Ya, mau gak mau kita harus masuk di dalam kedisiplinan rohani yang terus menerus. Supaya kita bisa membangun mindset heavenly ini saudara. Yaitu disiplin apa saudara? Memperbaharui pikiran. Ya, berpikir tentang hal-hal yang mulia, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus dibangun, harus kita sengaja mikirin saudara. Harus yang seperti tadi ya, memory first. Ya, itu baik saudara, buat saudara pikirin, singkat. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas bukannya di bumi. Ya, itu pikiran-pikiran yang kita harus bangun. Atau ada juga kalau enggak saudara, kita akan masuk di dalam hal-hal yang ikut arus pemahaman dunia. Ada banyak pernikahan dibangun bukan sekarang, saya juga baru tahu bukan one and only sekarang. Sekarang banyak yang bilangnya love dies. Ya, saudara sadar nggak love dies? Ya, bukan one and only. Sekarang banyak anak-anak muda ininya love dies. Artinya apa? Love-nya mati, udah nggak ada serseran, udah bye-bye goodbye. Ya, tapi kalau kita anak Tuhan adalah love and only. Walaupun, aduh gemes ya, love and only. Gemes deh ini, love and only, agape ya. Ya, mau saudara love and only ya, karena itu ekspresi agape. Aduh ngorcinya nggak tahan, love and only ya. Jangan ikut-ikutan love dies ya. Banyak itu yang love dies. Akhirnya konseling bilang saya udah gak ada rasa cinta. Ya udah. Cinta tidak bisa dipaksakan. Berarti sampai di sini gitu ya. Nah itu banyak saudara. Harus disiplin. No, love and only ya. Harus disiplin, kita pemahaman itu harus masuk berakar. Yang firmannya masuk berakar. Ya, yang kedua apa saudara? Amin ya. Love and only, amin ya. Ya, terus apa? Yang menolak yang bukan dari Tuhan. Say no, yang bukan dari Tuhan. Walaupun ini hobinya enak, tapi yang bukan dari Tuhan bisa absorb kita punya waktu Sunday. Beribadah kepada Tuhan, say no. Ya, kalau misalnya ada hal-hal apa saudara? Anak misalnya, kalau misalnya pertandingan apa, ada pilihan, ya hari Minggu, hah? Cucu, oh sekarang cucu ya, iya cucu jangan boleh ya orang tua mesti stand up, no anak saya harus beribadah, pertandingannya Sabtu, ya. Nah itu harus kita bisa say no kepada hal-hal yang seperti itu saudara, itu disiplin. Juga saudara apa? Berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari dalam arti kata bukan cuma pas pagi-paginya saya udah berdoa. Tapi continue berdoa senantiasa, ngobrol sama Tuhan continue.
Ada apa lagi disiplinnya saudara? Ya dengan cari komunitas yang sehat. Ya kita tahu orang bijak bergaul dengan yang bijak. Tapi yang bebal menjadi malang. Cari orang-orang yang membangun rohani saudara. Nah inilah prinsip-prinsip kedisiplinan rohani yang memang kita harus hidupi saudara. Kalau enggak kita masuknya bukannya mindsetnya ini tapi mindset pemahaman dunia saudara. Oleh sebab itu kita harus mau tidak mau disiplin masuk untuk kita supaya mengembangkan, membangun mindset kekekalan. Saudara. Prinsip ketiga membangun hidup dengan kekekalan yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa sumber kehidupan dan kekuatan berpusat pada Kristus bukan pada diri sendiri dan dunia. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Ya. Saudara, ayat ini memaknai bahwa orang percaya yang sudah disalibkan bersama Kristus tidak lagi hidup berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak lagi hidup berdasarkan kepentingannya sendiri, saudara. Ya, tidak lagi hidup dalam ambisi popularitas. Ya, ada banyak saudara orang yang Kristen tetapi juga suami istri bisa juga ambisi, saudara. Maksudnya punya persaingan ya. Persaingan enggak dalam family, enggak Yesus yang di stand di tengah-tengah, tetapi kepentingan sendiri. Akhirnya terjadi juga suami istri saingan di depan anak. Nih gara-gara begini nih saya nih, ya saya didik nih anak saya baik nih. Anaknya supaya mengakui, minta pengakuan dari anak. Ada saudara, ya. Karena apa? Karena tidak menyalibkan bersama Kristus. Kalau kita sudah salibkan bersama Kristus, kita hidup yaitu berdasarkan kehendaknya Kristus. Dan waktu itu ada, maka mindset kekekalan itu bisa terjadi. Ya, saudara, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, saudara. Ada banyak kalau kita punya permasalahan itu cara Yesusnya gampang, banyak konseling. Tetapi kadang-kadang lagi marah saudara, lagi marah, nah itu saudara, lagi marah. Nah cara hidup Kristus yang mengatasi itu berpusatnya kepada Kristusnya nggak ada saudara. Orang kebanyakan marah itu udah langsung pakai cara sendiri, ya kan. Nah kalau udah terus-terusan gitu susah saudara kita kembangkan mindset kekekalan. Karena kita udah banyak amarah gitu, udah susah mengembangkan perspektif cara pandangnya Tuhan tuh susah. Suatu hari saya di Februari itu tahun 2014 saudara, saya juga dalam 1 tahun itu saya nggak sadar ya, tapi saya marah sebenarnya. Saya ilfil dengan bos saya saudara. Ya, bos saya ini demanded ya, bos saya ini demanded. Saya sebenarnya kesel, tapi saya mungkin nggak sadar karena saya pikir ya enggak jadi masalah. Tetapi ternyata saudara itu terimbas, saya baru memperhatikan waktu saya ada di pergaulan di bus. Karena pergaulan di bus itu saudara, tiap hari saudara pergi kan naik bus ya. Dan ketemu dengan orang-orang yang sama. Nah waktu ada orang yang sama itu, saya tuh nggak mau ketemu sama dia saudara. Ini ada satu namanya orang Filipin, orangnya sudah cukup tua. Ya karena kita sering ketemu, lama saya ini udah bergaul saudara. Ya akhirnya kita suka ngobrol. Tapi pada saat itu, di masa-masa itu saudara, saya tuh gak mau ketemu sama dia. Kalau ada dia tuh saya langsung ngumpet, saya aduh gak mau deh, males saya ngobrol. Saya males ngobrol, saya males say hello. Pokoknya alasan saya yang rohani adalah saya ingin dengerin khotbah, terus dengerin worship song, supaya ilfilnya hilang, siap ketemu bos yang demanded saudara. Itu alasan yang rohani saudara. Padahal sebenarnya saya tuh lagi emosinya marahnya saudara. Karena imbasnya begitu saudara. Nah itu kejadian saya ngumpet, saya gak mau ketemu si Mirna karena males ketemu ngobrol-ngobrol gitu ya. Suatu saat saya lagi biasa ya, ini yang kedua, Mikaela, biasa saya suka ini nih, videoin. Saya suka videoin anak-anak saya. Nah dia lagi umur 6 tahun waktu itu. Totonya dia lagi, mami videoin. Ya saya videoin. Totonya waktu saya lagi videoin dia seperti preach. Dia seperti kayak
khotbahin saya saudara. Dia kan saya lagi khotbahin saya. Dia katakan bahwa kalau ya saudara-saudara ya gitulah saudara-saudara. Ini dia ngomong begitu. Dia bilang ini bagus juga. Continually katanya obeying Jesus rule if you want to make life worth living in Christ. Dia ngomong begitu continually Jesus rule. Waktu dia ngomong begitu, wah saya ketas. Selama ini kayaknya saya pakai bukannya Jesus menjadi pusat saya. Mengatasi amarah saya bukan Jesus nih. Tapi saya punya mengatasi kesel saya dengan cara saya sendiri, yaitu saya nggak mau ngomong nih sama si Mirna. Ya, akhirnya saya ketat, saya bilang, waduh ini anak Tuhan pakai nih sama Roh Kudus untuk ingetin saya bahwa Jesus rules. Karena hidup berpusat kepada Kristus itu yang number one. Sehingga apa saudara, saya bisa masuk dalam agendanya Tuhan. Kalau saya penuh amarah, gimana saya bisa masuk dalam agendanya Tuhan? Akhirnya dibersihin, saudara dibersihin. Saya minta Tuhan tolong saya. Bener aja saudara, beberapa kemudian ada si Mirna. Ada si Mirna, halo gitu-gitu. Saya kan udah bertobat lah saudara ya, udah terima itu firman. Walaupun preachernya anak saya umur 6 tahun, tapi saya terima. Saya bilang, Tuhan tolong saya mau masuk dalam agendamu. Saya gak mau kemarahan ini menjegal saya sehingga saya tidak masuk dalam panggilanmu. Masalahnya panggilan itu menilainya punya kekekalan saudara. Akhirnya saudara si Mirna datang, saya udah iya masuk. Masuklah di bus saudara, duduk. Ternyata memang benar. Si Mirna sedang konflik sama kokonya. Dia bilang langsung dia duduk, langsung ngomong, kok saya begini kurang ajar, begini. Dia curhat saudara. Udah gitu another thing yang dia lagi bergumul. Dia bilang, karena dia juga Kristen sebenarnya saudara. Bergumul, dia suka ngomongin pendeta. Saat itu 2014 saya bukan belum jadi pastor. Jadi saya bilang, oh iya maksudnya kesian gitu ya dia ya. Aduh saya gak bisa berhenti Mira, kalau ngelihat pendeta ada aja salahnya. Ntar begini gitu. Aduh susah katanya berhenti gimana. Nah saat itu saudara saya punya tabungan, kayak saya baca, bukan tabungan gimana ya. Saya pernah baca orang yang meninggal terus bangkit ya. Maksudnya orang Korea kalau gak salah seperti itu. Kemudian saya bilang sama dia, saya cerita sama dia mengenai orang ini. Bagaimana kita harus berhati-hati di dalam kita menyikapi setiap peristiwa. Karena pada saat itu ada hal yang kita harus tuai, yaitu setelah kematian. Dan akhirnya dia buka hati saudara, dia mau mengasihi kokonya, dia juga mau bebenahi, dia bilang aduh, dan saya juga ingetin dia tentang Roh Kudus di dalam dia yang menolong dia, gak ada lagi saudara ya. Tapi itulah saudara, kalau saya terus nggak mau, ya masuk ini marahnya itu saya nggak tahu si Mirna itu udah kekeselannya berapa lama saudara. Dan Tuhan tuh punya purpose, saudara ketemu siapa, saudara juga gimana setiap hari itu tuh Tuhan tuh punya purpose saudara. Untuk saudara jalani dan ada nilai kekekalannya. Dan termasuk kayak saya saudara, ya saat itu ya benar-benar saudara saya bilang aduh Tuhan aduh maafin lah. Ya akhirnya ya Tuhan ada second chance. Ya Tuhan kita second chance. Coba kalau kamu udah gak usah pakai kamu marah-marah, kamu ngambek-ngambek didahuluin. Ya enggak, Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita lah Tuhan yang second chance. Dia kasih. Tetap si Mirna itu menjadi bagian saya. Enggak dikasih orang lain saudara. Ya kalau enggak ada orang lain yang menuai. Enggak ada upahnya buat orang lain saudara setelah saya meninggal. Nanti orang lain yang itu. Loh itu si Mirna saya. Ya kamu gak mau kerjain urus ini marah-marah melulu katanya kan. Tapi puji Tuhan kita ada second chance. Dia tetap kasih trustnya buat saya. Sehingga ya si Mirna ini saya bisa invest sesuatu buat dia. Ya. Nah saudara yang keempat ya. Yang keempat adalah bagaimana mengembangkan hidup dengan perspektif kekekalan. Yaitu fokus akan masa depan kita dalam Kristus. Kolose 3 ayat 4 adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kita kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Ya, message message terjemahan message-nya bilang when Christ your real remember show up again on this earth, you'll show up to the real you, the glorious you. Tadi ya bagus sekali tadi ya udah Pak Gembala kita masuk dalam kedatangan Yesus kedua kali.
Nah ini memang waktu kita fokus kepada masa depan kita di dalam Kristus, pasti ada tuh mindset kekekalan bisa terbentuk, saudara. Ya. Nah ini kalau untuk mengembangkan perspektif kita perlu menggemakan kedatangan Yesus. Kadang-kadang kita lupa, ya. Apalagi misalnya anak-anak sekarang, nanti Yesus mau datang loh kedua kali, enggak mau, masih lama, jangan ngomong begitu. Padahal itu real, reality dan bahkan harus digemakan saudara setiap hari. Supaya kita sadar, supaya akhirnya kita melihat dari sudut pandang kekekalannya itu jadi mudah, jadi terbentuk saudara. Kalau enggak kita pikir masih lama Tuhan gak datang-datang, enggak saudara, itu bantu kita, tolong kita. Dan bukan hanya itu saja, hidup kita juga ditolong untuk kita jadi bersih. Ya, jadi takut akan Tuhan, kita jadi melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Saudara mau saudara? Ya, dan ini yang perlu kita gemakan. Nah, kalau saudara menemui seorang Kristen ya yang kayaknya udah harapan kehilangan karena kedatangan kedua kali, jangan-jangan memang dia sudah harapan relasi dengan Tuhannya itu memang sudah kurang baik, saudara. Tetapi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, ya kita juga terus menggemakan kedatangan Yesus kedua kali, otomatis saudara perspektif kekekalan kita akan berbeda. Cara pandang kita melihat apapun masalah, pelayanan, keluarga, mendidik anak itu akan berbeda saudara. Mendidik anak juga kita berbeda, kita coba siapkan. Ya kalau misalkan kayak Daniela sama Michaela saya siapkan. Ya kamu boleh rencana-rencana tapi jangan salah, Yesus akan datang kedua kali. Yesus akan menjemput kita. Dan tadi sudah disebutkan ada mahkota kebenaran. Ya mahkota lain, tapi saudara Wahyu 2 ya kalau nggak salah itu Efesus 2 ayat 6 katakan bahwa kita akan memerintah bersama-sama Yesus. Luar biasa loh, itu kemuliaan yang tidak ada tertandingi ya. Saudara duduk sama bos aja udah seru gitu kan, bos ya, CEO gitu. Yang nggak tahu ya bisa nggak ya CEO dudukan gitu. Kalau misalkan di Woolworth ada, bisa? Nggak pernah. Aduh sobat Kamsya duduk bersama-sama, ini bersama Yesus ya. Nah saudara makanya juga mesti kita harus terus ya activate. Yesus datang. Waktu Yesus datang saya penuh dalam kemuliaan-Mu Yesus. Bukan cuma mahkota, saya bersama-sama dengan Engkau memerintah ya. Dan hidup kita jadi semangat, gairah, melakukan kebenaran, melakukan assignment-assignmentnya Tuhan. Amin. Mau? Semangat. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang mau menyempurnakan ya saudara firman Tuhan sore ini. Kita mau merenungkan sharing firman hari ini saudara. Bagaimana kita membangun hidup kita dengan perspektif kekekalan. Saudara ambil waktu ya supaya apa yang dibagikan, apa yang saudara dengar itu boleh menjadi rema. Dan kita boleh tahu bagaimana kita membangun hidup dengan perspektif kekekalan, yaitu kita fokus pada identitas baru kita dalam sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah kita melakukan kedisiplinan rohani yang terus menerus. Yang ketiga kita punya kesadaran bahwa Yesuslah sumber kehidupan dan kekuatan. Kalau kita punya itu saudara, percayalah mindset kita pun akan berubah saudara. Semuanya berpusat kepada Yesus. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah kita fokus juga masa depan kita di dalam Kristus. Oh haleluya, haleluya. Kita percaya saudara pertolongan Roh Kudus akan menolong kita untuk membangun hidup dalam perspektif kekekalan.